Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berendo edisi Selasa 24 September 2024. Nah, tadi kalau kita bicara soal bagaimana perguruan tinggi Universitas Terbuka sendiri hadir, kita mau bahas yang mungkin menarik ya dan ditunggu juga oleh pemirsa TVRI, yaitu mengenai sistem pembelajaran. Tadi saya juga sempat berbicara dengan dua narasumber kita, bahkan dari perbincangannya sebentar pun cukup menumbuhkan rasa keinginan saya untuk melanjutkan studi di Universitas Terbuka ya. Mungkin bisa dijelaskan dari Profesor dulu mengenai sistem pembelajaran seperti apa yang ditawarkan oleh Universitas Terbuka. Ya, sekali lagi Mas Ikram, bahwa sistem pembelajaran UT adalah distant learning. Distant learning itu ciri khas utamanya adalah terpisah antara sumber belajar dengan pembelajar. Nah, keterpisahan ini dimediasi oleh media. Media tercetak, media tertulis, tersiar, dan terekam. Nah, artinya apa? Ini 4 media ini kita UT siapkan secara penuh ya. Bagi masyarakat yang ingin masih seneng yang cetak ya, silahkan baca modul kita. Kualitas bahan ajar kita, modul kita jaga sedemikian rupa supaya paling tidak memiliki 3 kekuatan. Yang pertama self content. Bahan ajarnya, bahan-bahannya sudah cukupkan di situ. Kemudian punya kekuatan yang kedua adalah self explanatory power. Dia punya kemampuan menjelaskan tanpa harus ada asisten lain. Cukup dengan membaca itu dia ikuti, dia akan bisa menuntaskan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah self instruction. Kalau dia disiplin mengikuti apa yang diberikan di bahan ajar kita, maka dia akan mencapai tujuan pembelajaran kita. Boleh saya ceritakan, kita punya satu mahasiswa, salah satu prodi akuntansi, dia ada di pedalaman Kalimantan Tengah. Dia tidak pernah akses internet. Dia hanya mengandalkan bahan ajar cetak saja dari lulusan SMA. Dia ikuti sepenuhnya sesuai apa yang diinstruksikan di bahan ajar itu. Apa yang terjadi? Dia lulus tepat 4 tahun, kemudian IPK terbaik saat itu ya 3,47, itu luar biasa sekali. Nah, itu dari segi pembelajarannya. Lalu yang berikutnya, pembelajaran kita didesain selain tadi dengan media, maka kita desain mulai dari sejak awal ya, sampai ke proses kelulusan, itu semua disediakan dengan berbagai ragam. Mulai dari yang tadi ya, yang berbasis non-digital sampai yang digital. Jadi sekarang ini mahasiswa kita untuk registrasi admisi semua sudah pakai digital. Tapi tetap di kantornya Pak Yusrijal misalkan, masih tetap kalau ada mahasiswa yang datang ingin dilayani secara manual, kita layani juga. Karena memang masyarakat kita kan masih beragam ya. Termasuk literasi membaca, literasi ini masih beragam juga. Nah, kemudian proses pembelajarannya ya tadi selain bahan ajar kita siapkan yang disebut dengan learning management system. Learning management system ini dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu yang asinkronus dan sinkronus. Asinkronus ini kita berikan inisiasi, topik diskusi, kemudian materi-materi yang dalam 1 pekan itu ada membahas topik khusus 1 pekan. Secara asinkronus artinya mahasiswa bisa kapanpun mengakses. Ya, kapan mengakses, menjawab, diskusi dan seterusnya. Kemudian pada waktu berikutnya dosen atau tutor membalasnya, mengomentari seterusnya. Ataupun kalau yang sinkronus misalkan. Sinkronus kan salah satu ciri khasnya ya harus ada janjian. Jam tertentu mereka harus bareng-bareng live gitu kan. Nah, bisa kita fasilitasi baik secara daring. Ya, di sistem learning management system kita secara daring kita bisa memberikan kuliah langsung kepada mahasiswa, bisa akses langsung, bisa interaktif dan seterusnya. Maupun yang tatap muka secara luring kita siapkan di situ. Nah, ini dilakukan setelah secara kurikulum 16 pekan itu kita siapkan. Paling tidak 8 pekan mereka kita bimbing melalui tutorial, melalui pengajaran langsung, webinar dan seterusnya. Lalu masuk kepada fase ujian. Ujian pun mahasiswa diberikan keleluasaan. Mereka mau ujian paper based test dengan tetap seperti mengisi gitu di satu tempat yang kita tentukan, di tempatnya Pak Direktur misalkan tentukan di daerah-daerah yang terdekat dengan tempat dia berada.
atau dengan menggunakan ujian secara online. Mau di tempat yang kita tentukan, jam tertentu, atau bahkan kalau memungkinkan, mereka menginginkan, bisa kita fasilitasi ujian secara online proctoring. Di tempat dia berada, diawasi oleh mesin, diawasi oleh aplikasi, dan selesai hasilnya. Nah, ini semua kita lakukan dan didukung oleh sistem operasional yang canggih di kita. Baik dalam pengembangan bahan ajar, pengembangan bahan ujian, evaluasi bahan ajar, dan sistem bantuan belajar kita. Gitu. Di universitas terbuka ini kalau Gen Z kami ini menyebutnya Gen Z-able, Pak. Gen Z-able. Sekali universitas terbuka ini. Mungkin masih satu bahasan ke Bapak Yusrizal. Kira-kira kenapa nih alasan yang membuat universitas terbuka ini Gen Z-able tadi, yang paling fit in dengan Gen Z? Kira-kira kenapa nih? Jadi gini, tadi yang disampaikan oleh Pak Warek itu seperti dua mata pisau. Artinya ada tajam dan ada yang ininya ya, atau seperti koin. Jadi kalau kita salah-salah dalam mensiasati itu akan menjadi dampak yang ditakuti. Nah, tetapi ternyata fungsi kami bukan cuma untuk menaikkan daya tarik, tapi juga harus mengawal. Nah, pengawalan kami itu lakukan mulai dari dia masuk ya, Pak Warek. Kita lakukan, kita berikan LPKBJJ. Jadi semacam layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Kita ajarkan bagaimana cara belajar di UT. Jadi kita kenalkan dulu, nggak bisa kita langsung cemplungkan saja, tidak. Tapi kita kawal dulu. Nah, ketika tadi dijelaskan apa-apa saja sistemnya, apa-apa saja cara belajarnya, itu kita jelaskan. Sampai kita lakukan pengingatan-pengingatan. Baik jadwal belajar mereka, jadwal ujian mereka, jadwal keluar nilai, itu kita berikan semacam pengingatan. Dan terakhir nanti kita berikan guidance juga tentang bagaimana cara pengambilan ijazah dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ini Gen Z-able tadi ya, itu memang mereka itu perlu kalau bahasa Jawa diintili loh, Pak. Diikuti betul. Jadi nggak dilepas, dikawal betul. Sehingga mereka percaya diri. Percaya diri, wah saya bisa kuliah di UT. Karena ya pihak UT sendiri concern terhadap studi dia. Kawal bukan didikte ya? Iya, bukan didikte tapi dikawal. Kita berikan guidance saja. Jadi karena pilihannya itu ada pada mereka. Mau seperti apa belajar di UT, kita jelaskan begini gitu. Oh, kita jelaskan bagaimana berinternet baik dan benar, bagaimana membuat tugas dan sebagainya. Nah, jadi dengan demikian mereka akan semakin berkesan untuk kuliah di UT. Demikian, Mas Mikro. Oke, jadi menarik sekali ya teman-temanku Gen Z, kita berkuliah di Universitas Terbuka ini, dan mungkin nanti habis ini saya ingin bertanya perihal program studi, Pak. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu karena ada jeda pariwara yang akan lewat. Tetaplah bersama kami hanya di Berendo.